Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan Farhana dari kelas R2H. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Asal kata fonologi, secara harfiah sederhana, terdiri dari gabungan kata fon, yang berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Dalam Khazanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi merupakan turunan kata dari bahasa Indonesia, yaitu fonologie. Sejarah perkembangan ilmu fonologi. Studi tentang struktur dan bunyi dapat kita telusuri sampai beberapa abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu sejak manusia mulai memikirkan dan menemukan prinsip-prinsip alfabet. Bangsa yang beruntuk beroleh gagasan besar ini adalah bangsa Akkadia, yang termasuk ke dalam suku Semit di wilayah Mesopotamia Tengah di sebelah barat benua Asia, agar mereka dapat menggunakan simbol-simbol tulisan untuk kepentingan komunikasi mereka. Abad ke-19 Filologi Komparatif ditandai dengan perkembangannya penyelidikan bahasa yang menekankan pada aspek sejarah dan perbandingan bahasa yang kemudian melahirkan bidang studi historikal komparatif linguistik. Karena erat kaitannya dengan penelaahan naskah-naskah kuno, bidang studi ini bisa disebut juga ilmu filologi komparatif. Menjelang abad ke-20, para ahli bahasa yang masih belia di Leipzig mendirikan aliran pemikiran baru yang dikenal dengan nama Young Grammatiker atau tata bahasawan belia. Aliran Leipzig ini dipelopori oleh H. Ostov K. Bruckmann dan Hermann Paul dan merupakan pengembangan penyelidikan bahasa pada era Grimm dan kawan-kawan. Melalui jurnal morfologis Untersuchungen dan karangan-karangan mereka, pada tatanan bahasawan ini banyak mempengaruhi perkembangan ilmu fonetik, dialektologi, linguistik kesejarahan, dan pengajaran bahasa. Fonetik deskriptif yang berkembang pada periode ini pada mulanya dikembangkan untuk tujuan-tujuan praktis, yakni pengajaran bahasa. Namun, dengan ditemukannya kekerabatan di antara bahasa-bahasa yang secara fisik sangat berjauhan, Sanskerta di benua Asia dan Latin di Eropa, Barat fonetik telah tumbuh menjadi bidang ilmu yang teoritis. Para ahli fonetik klasik lebih menekankan kepada pemberian alat-alat ucap dan penguraian serta pengelompokan bunyi-bunyi ujar. Mereka juga merupakan sistem simbol untuk menggambarkan bunyi-bunyi bahasa sehingga melahirkan The International Phonetic Alphabet yang ditetapkan oleh The International Phonetic Association, sebuah organisasi fonetik yang dirintis oleh Paul Passy, seorang ahli bahasa Prancis 1889. Abad ke-20 Strukturalisme, aliran Kazan. Dengan tokohnya Mykola Krzyzewski, aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik,
yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh utama aliran Kazan adalah Baudouin de Courtenay, 1895. Menurut linguis ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut alternan, yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Pada 1880, Courtenay melancarkan kritiknya terhadap presisi atas beberapa fona yang dianggapnya tidak bermanfaat. Pada 1925, Paul Pesci mempertegas kritik tersebut. A. Strukturalisme Eropa. Selama seperempat abad pertama, abad ke-20 ini, linguistik banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sarjana Swiss, Ferdinand de Saussure, yang memandang di kebanyakan ahli bahasa pada zamannya, melainkan dari unsur-unsurnya yang tersusun sesuai dengan struktur dan hubungan antar unsur tersebut. Aliran ini kemudian dinamakan strukturalisme. Untuk membedakan aliran strukturalisme yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, strukturalisme de Saussure ini lebih dikenal dengan sebutan strukturalisme Eropa. Pendekatan struktural terhadap studi bahasa telah menjadi dasar perkembangan ilmu linguistik pada zamannya. Kendati dalam bidang fonologi, de Saussure tidak memperbincangkan sistem fonemik secara terperinci. Pandangan strukturalnya mencakup konsep fonem yang merupakan landasan bagi perkembangan teori fonologi era berikutnya. B. Aliran Praha. Aliran ini berpendapat bahwa konsep kebertandaan atau markedness ini penting ditelaah agar para ahli fonologi dapat menangkap sifat-sifat alamiah dalam bahasa yang diselidikinya. Misalnya, untuk menjelaskan faktor-faktor alamiah apakah yang menyebabkan seorang anak menguasai unsur-unsur bahasa tertentu dalam proses awal memperoleh bahasa, atau untuk menggambarkan mengapa segmen tertentu hanya dapat dikuasai setelah anak mencapai tahap perkembangan tertentu. C. Strukturalisme Amerika. Aliran ini banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli kebudayaan, etnisitas, dan penjelajah serta para peminat kajian Indian Amerika atau Amerindian. Selain itu, tentu saja ahli bahasa. D. Secondary phonemes. Tanda-tanda suprasegmental untuk menyatakan jeda, titik nada atau pitch, tekanan atau stres, intonasi, dan lain-lain semuanya ada 9 buah. Bloomfield menetapkan fonem bahasa Inggris Chicago yang terdiri atas 32 fonem utama, 8 fonem gabungan, dan 9 fonem sekunder. Perbedaan antara fonetik dan fonologi juga tidak digambarkan dengan tegas. Bahkan, Bloomfield menganggap fonologi sebagai praktikal fonetis. E. Distribusi komplementer. Untuk menetapkan status fonem dengan alofonnya, istilah distribusi komplementer biasa digunakan oleh kaum struktural untuk suatu gejala penyebaran bunyi yang melibatkan lingkungan yang membentuknya. F. Kesamaan bunyi. Agar dua bunyi dapat dikelompokkan menjadi alfon dan fonem yang berbeda, bunyi tersebut harus memiliki kesamaan bunyi, yang sayangnya tidak didefinisikan yang jelas oleh kaum strukturalisme.
G. Variasi bebas. Apabila mempunyai variasi bunyi dalam posisi tertentu tanpa didasari perubahan makna, fonem tersebut dapat dikatakan memiliki varian bebas. Bromfield menetapkan prinsip pattern congruit atau kesepadanan pola. Dalam penganalisisan bunyi bahasa, beberapa bahasa dunia memiliki sistem fonem yang sederhana dan sistematis. Perkembangan fonologi tahun 1960-an sampai 1970-an. Menandai dimulainya kajian-kajian empiris tentang bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain. Contoh karya-karya yang muncul antara lain: 1. Artikel tentang fonologi bangsa Jawa dan sistematis fonem dan ejaan 1960 oleh Samsuri. Ciri-ciri penelitian pada saat itu adalah dipengaruhi oleh behavioristik, ketat dalam metode logidan bahasa, dan bahasa lisan menjadi objek utama. Dua, lalu pada tahun 1970-an, masuk konsep fonem dan wawasan tentang unsur suprasegmental oleh Amran Halim dan Hans Lapoliwa dengan fonologi generatifnya. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan ilmu fonologi. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.